kami dari TPB 56 kelompok 13. Saya Muhammad Andika Repadi dengan NIM 122200136 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Hilsafia Khalida Najwa dengan NIM 122200143 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Sally Putriani dengan NIM 122200135 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Rona dengan NIM 122220134 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan saya Iksanuddin Latif dengan NIM 122140137 dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini kami akan melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Yuk langsung kita praktekin. Pengamatan bola pingpong yang tenggelam menggunakan prinsip Bernoulli dari kelompok RBL 13 TPB 56. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Berikut rumus percobaan di mana P1 adalah tekanan pada botol bagian 1 atau atas, P2 adalah tekanan pada botol bagian 2 atau bawah, Rho adalah massa jenis fluida, V1 adalah kecepatan fluida pada botol bagian 1, V2 adalah kecepatan fluida pada botol bagian 2, H1 adalah ketinggian botol pada bagian 1, dan H2 ketinggian botol pada bagian 2. Hukum fluida. 1. Fluida statis yaitu tekanan yang diberikan kepada suatu zat cair di dalam ruang tertutup akan diberikan sama besar oleh zat cair tersebut ke segala arah. Kedua adalah fluida dinamis. Jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, serta energi potensial persatuan volume yang mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Pengertian: fluida atau biasa dikenal dengan zat alir merupakan suatu zat yang mampu mengalirkan seluruh komponennya dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dapat menyesuaikan bentuknya dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Dan juga dapat memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika terdapat tekanan. Tujuan percobaan. Tujuan eksperimen sederhana ini yaitu untuk mengetahui tentang materi fluida dalam menghitung kecepatan aliran fluida pada botol. Maka, dilakukanlah percobaan untuk mengetahui hubungan antara massa jenis air dan udara, kecepatan aliran air, ketinggian air, dan tekanan air yang diterima oleh bola di dalam botol, serta untuk mengetahui prinsip dasar hukum Bernoulli dan penerapannya dalam rangkaian sederhana. Alat dan bahan. Pertama, ada ember berisi air, gayung, bola pingpong, dan botol bekas. Prosedur percobaan. Percobaan pertama, potong terlebih dahulu bagian ujung bawah botol, kemudian siapkan wadah berisi air untuk menampung air yang keluar. Pegang botol dengan posisi tutup botol berada di bawah. Masukkan bola pingpong ke dalam botol dalam keadaan botol tertutup. Setelah itu, isi botol dengan air menggunakan gayung hingga hampir penuh. Bola akan naik ke permukaan atau mengapung. Pada percobaan kedua, ambil botol yang bawahnya sudah dipotong. Siapkan pula wadah yang sudah berisi air. Kemudian, pegang botol dengan posisi tutup botol berada di bawah. Masukkan bola pingpong terlebih dahulu ke dalam botol dengan keadaan tutup terbuka. Selanjutnya, isi air pada botol menggunakan gayung hingga air hampir penuh. Bola tidak akan naik ke permukaan air atau tenggelam. Langkah pertama, beri lubang pada bagian bawah botol seperti berikut. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan bola pingpong dengan percobaan pertama, yaitu tutup botol yang terpasang. Kemudian kita masukkan air secukupnya sampai kira-kira sudah mau penuh. Di sini kita bisa lihat bahwa bola pingpong menjadi terapung. Hal ini terjadi karena massa jenis udara yang lebih kecil daripada massa jenis air,
sehingga bola terangkat ke atas atau terapung ke atas. Untuk percobaan kedua, kita lakukan dengan tutup botol yang terbuka. Kemudian kita masukkan bola pingpong ke dalam dan tambahkan air hingga hampir penuh. Untuk kali ini, kita bisa lihat bahwa bola pingpong menjadi tenggelam di dasar bawah botol. Hal ini dapat terjadi karena adanya prinsip Bernoulli, yaitu di mana kecepatan tinggi, maka tekanannya akan menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya, jika kecepatan rendah, maka tekanannya akan menjadi tinggi. Aliran air yang berada di bawah memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan aliran air yang ada di atasnya, sehingga tekanan di bawah lebih rendah dibandingkan tekanan yang ada di atasnya. Dan bola pingpong akan menjadi tertekan oleh air dan tetap berada di dasar bawah botol. Dan jika kita tutup kembali, maka bola pingpong akan kembali ke atas atau terapung. Hasil pengamatan pada botol tertutup. Pada kondisi ini, bola pingpong mengapung ke atas permukaan air. Hal ini dapat terjadi karena massa jenis udara lebih kecil daripada massa jenis air. Pada botol terbuka, pada kondisi ini, bola pingpong tetap berada di bawah. Hal ini dapat terjadi karena kecepatan aliran air di bawah lebih tinggi daripada kecepatan aliran air di atas. Semakin tinggi kecepatan, maka semakin kecil tekanan, sehingga air yang di atas menekan bola pingpong ke bawah. Kekurangan pada alat. Menurut pengamatan yang kami lakukan, tidak ada sistem aliran air yang menjaga agar air tetap mengalir sepanjang waktu, sehingga kami harus mengisi ulang air dengan ember ataupun gayung. Selain itu, fenomena ini belum dapat ditemukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Analisis. Pada laporan pengamatan kali ini mengenai pengamatan bola pingpong yang tenggelam menggunakan prinsip hukum Bernoulli, kami membahas bagaimana pengaruh dari aliran air terhadap bola pingpong serta hubungan dengan hukum Bernoulli. Pada pengamatannya, aliran air yang terjadi di bawah botol memiliki tekanan yang lebih rendah, sehingga bola pingpong yang tertekan ke bawah oleh air yang berada di atasnya. Kesimpulan, zat alir dapat mengalir ke seluruh tempat. Zat yang termasuk ke dalam zat alir adalah zat cair dan gas, karena mampu mengalir dan tidak mempertahankan bentuknya. Zat alir juga sering disebut dengan fluida. Pada fenomena yang diamati kali ini, yaitu bola pingpong yang tenggelam, menunjukkan bahwa fenomena alam ini menerapkan hukum Bernoulli, di mana kecepatan di bagian bawah botol lebih besar dibandingkan bagian atas botol, dan tekanan di bawah botol lebih rendah dibandingkan tekanan di atas botol, sehingga bola pingpong menjadi tenggelam akibat tekanan yang diberikan oleh air yang berada di atasnya. Sekian percobaan dari kami. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah!